Sebelum meninggal, apa sih yang paling bikin salah satu ahli strategi terbesar di dunia ini khawatir? Ternyata jawabannya bukan perang nuklir loh, tapi kecerdasan artifisial. Makanya, karya terakhir dari Henry Kissinger ini bukan sekedar buku biasa. Ini lebih kayak sebuah peringatan dan juga sebuah pertanyaan yang super penting tentang masa depan kita semua. Dan Kissinger langsung membuka argumennya dengan pertanyaan yang, wah, dalam banget. Dia bilang pencerahan gelap. Coba deh kita resapi dulu frasa itu. Ini tuh bukan cuma soal teknologi baru yang canggih, bukan. Ini soal kemungkinan bahwa penemuan terhebat kita justru bisa ngelempar kita balik ke zaman kegelapan, ke era ketidaktahuan yang baru. Oke, kita masuk bagian pertama, pencerahan gelap. Pertanyaannya begini, gimana kalau AI itu nggak cuma mengubah dunia kita, tapi juga mengubah cara kita memandang realitas itu sendiri? Nah, buat ngerti idenya Kissinger, kita diminta buat lupain dulu bayangan AI sebagai sekedar program komputer. Coba bayangin AI itu sebagai seorang penjelajah. Tapi bukan penjelajah biasa. Dia ini penjelajah di perbatasan pengetahuan paling jauh. Dan dia sama sekali nggak kayak penjelajah manapun yang pernah kita kenal. Sekarang bagian 2, polimath tertinggi. Oke, untuk benar-benar paham betapa bedanya si penjelajah baru ini, kita perlu flashback sedikit. Kita harus ingat lagi betapa terbatasnya, betapa rapuhnya penjelajah dari spesies kita sendiri, yaitu manusia. Contohnya, Magellan. Perjalanannya itu kan simbol keberanian manusia ya. Tapi di sisi lain, itu juga nunjukin kerapuhan kita. Bayangin, dari 270 kru yang berangkat, yang pulang hidup-hidup cuma 18 orang. Jadi, harga yang harus dibayar untuk penemuan manusia itu mahal banget. Ada kelaparan, penyakit, bahkan kematian. Atau coba kita lihat kisah Shackleton. Dia itu udah deket banget sama tujuannya. Tinggal 97 mil lagi dari Kutub Selatan. Tapi, dia mutusin buat puter balik. Kenapa coba? Demi nyelamatin krunya. Nah, ini poin yang krusial banget. Penjelajahan manusia itu dibatasi bukan cuma sama fisik kita, tapi juga sama hati nurani kita. Sekarang, kita bandingin sama si penjelajah AI ini. Dia nggak takut mati, nggak butuh tidur, nggak punya kru yang harus diselamatin atau hati nurani yang bikin galau. Dia bisa terus maju, non-stop, selamanya. Jadi bedanya itu bukan cuma soal kecepatan loh, tapi soal sifat dasarnya. Nah, disinilah pergeseran paradigmanya terjadi. Dan inilah yang disebut Kissinger sebagai polymath tertinggi. Coba bayangin, sebuah kecerdasan yang bisa jago di banyak banget bidang sekaligus, tanpa ada batasan tidur, waktu, atau biologi. Ironisnya, kekuatannya itu justru datang dari ketiadaan semua hal yang membuat kita, ya, menjadi manusia. Lanjut ke bagian 3, kekuatan tanpa penjelasan. Nah, ini nih yang mulai bikin pusing. Gimana jadinya kalau kekuatan sebesar ini ngasih kita jawaban, tapi nggak pernah ngasih tahu kita gimana caranya dia bisa dapat jawaban itu? Ini yang biasa disebut masalah kotak hitam atau black box. Anggap aja kayak peramal sakti yang jawabannya selalu benar, tapi dia nggak pernah mau jelasin alasannya. Dan yang lebih bikin ngeri lagi, bahkan para penciptanya sendiri pun nggak bisa sepenuhnya ngelacak gimana sih alur logika di dalamnya. Konsep ini tuh langsung nabrak fondasi kemajuan modern kita. Dari zaman pencerahan, kita kan bangun peradaban di atas metode ilmiah. Semuanya harus transparan, logis, dan hasilnya bisa diulang. Tiba-tiba datang AI dengan kotak hitamnya ini, yang cara kerjanya benar-benar di luar semua aturan main itu. Akhirnya, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang personal banget dan kritis. Kalau kita nggak ngerti gimana caranya, gimana kita bisa benar-benar percaya sama apa hasilnya? Apalagi kalau kesimpulannya itu menyangkut hal-hal krusial, kayak kesehatan kita, keamanan kita, dan ya, masa depan kita. Oke, kita sampai di bagian 4, 2 jalan kemanusiaan. Nah, dilema kotak hitam ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan. Kita harus milih. Dan menurut Kissinger, pilihan ini bakal jadi penentu masa depan spesies kita. Inti pertanyaannya sebenarnya cuma satu. Apakah kita yang bakal jadi kayak mereka? Atau kita yang bakal bikin mereka jadi kayak kita? Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita ke 2 masa depan yang benar-benar beda banget. Jadi ada 2 jalur yang bisa kita pilih. Yang pertama, namanya koevolusi. Di sini kita yang ngubah biologi kita sendiri. Pakai implan otak kek, rekayasa genetika kek, biar bisa nyaingin AI. Pilihan kedua namanya koeksistensi. Ini tugasnya berat banget.
Kita harus menanamkan nilai-nilai dan aturan main kita sebagai manusia ke dalam si AI itu sendiri. Kalau kita milih jalur koevolusi, artinya kita upgrade diri kita sendiri biar nggak ketinggalan. Tapi risikonya gede banget. Kita bisa kehilangan esensi kemanusiaan kita. Pertanyaannya jadi, kalau manusia udah nyatu sama mesin, apa dia masih bisa disebut manusia? Nah, jalur kedua, koeksistensi, kedengerannya mungkin lebih aman ya. Tapi tantangannya luar biasa. Gini deh, pertama-tama kita harus sepakat dulu, nilai-nilai kemanusiaan itu apa sih? Ini topik yang udah didebatin para filsuf ribuan tahun loh. Kalau udah sepakat pun, PR berikutnya adalah menerjemahin itu semua jadi baris-baris kode. Kebayang nggak susahnya? Dan kita sampai di bagian terakhir, pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kita mau pilih jalan yang mana? Menurut Kissinger, justru tekanan untuk memilih inilah krisis yang sesungguhnya. Di titik inilah Kissinger ngasih kita peringatan terakhirnya yang cukup suram. Dia bilang, perdebatan di seluruh dunia tentang jalan mana yang harus dipilih ini akan menciptakan, dan saya kutip ya, situasi yang tidak dapat diprediksi dan mudah terbakar. Di mana nggak jelas apakah atau bagaimana kita akan bertahan hidup. Jadi intinya begini, perlombaan AI secara global ini bukan lagi sekedar soal teknologi. Ini udah jadi perlombaan untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia. Dan perlombaan ini, kata Kissinger, bakal memicu krisis dengan kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya dalam sejarah. Pada akhirnya, buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang benar-benar menggantung. Di tengah pilihan sepenting ini, pilihan yang bakal nentuin nasib spesies kita, pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya punya kuasa untuk memutuskan?